warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan saat ini masih kita diberikan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang bisa jadi hal tersebut tidak Allah Ta'ala berikan kepada kebanyakan orang. Dan di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah dipertemukannya kita di tempat yang diberkati ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di sini bukanlah satu hal sia-sia, tapi merupakan satu sebab yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu amalan yang bisa kita nantinya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kita hadir di sini sembari menanti waktu sholat berikutnya. Kita duduk bersama-sama mengkaji perihal keislaman kita. Ini merupakan satu kebaikan, satu keutamaan yang tentunya memiliki dampak positif bagi keimanan kita. Bahkan hadirnya kita di sini sama halnya usaha kita mendekat kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu hal yang baik yang mesti kita syukuri. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membawakan satu tema, yaitu tema yang barangkali sebagian kita sudah membaca atau sudah mendengarnya, yaitu klasifikasi manusia dalam menjalankan kewajiban ibadah puasa. Mengingat kita saat ini berada di penghujung bulan Sya'ban, kita berada di paruh kedua dari bulan Sya'ban. Hanya menyisakan beberapa hitungan hari saja kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan puasa Ramadan. Tentunya kita membutuhkan satu bekal yang dirasa hal tersebut memberikan manfaat kita ketika kita nantinya menjalani ibadah puasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita perhatikan tema kita adalah klasifikasi manusia dalam menjalankan kewajiban puasa. Artinya pembahasan kita adalah mengklasifikasikan manusia. Apa klasifikasi? Apa? Siapa yang jawab itu? Kok enggak kelihatan? Kedengaran suaranya tapi enggak kelihatan orangnya.
yang tadi menjawab hadir. Itu jangan-jangan makhluk halus. Mengelompokkan ya. Jadi kita akan kelompokkan. Ya, kita akan golongkan yang namanya manusia ini kan gitu. Digolongkan, dikelompokkan ya sesuai dengan kriteria yang ada dalam hal menunaikan, menjalankan kewajiban ibadah puasa. Karena yang namanya manusia satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karenanya perlu kita memahami beberapa hal. Kita kelompokkan, kita bahas, kita kaji macam-macam orang tersebut dalam hal apa? Kewajiban ibadah puasa. Ya, tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang namanya hukum berpuasa di bulan Ramadan merupakan satu hal yang maklum, satu hal yang diketahui. Kan gitu. Ya, hanya saja nanti kaitannya dengan penggolongan atau pengkelompokan manusia tersebut kita akan mengetahui kewajiban apakah berlaku ataukah tidak. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya macam atau kelompok orang yang pertama yang akan kita bahas adalah seorang muslim yang balik, ya, dewasa, berakal, mukim, mampu. Ya, jadi golongan yang pertama adalah seorang muslim yang dewasa, mukim, mampu, serta selamat kan gitu, terlepas dari berbagai hal yang menghalanginya untuk menjalankan puasa. Ini golongan yang pertama. Saya ulang lagi, seorang muslim yang dewasa, berakal kan gitu. Al-muslimul baligh, seorang muslim yang dewasa, al-aqil, berakal, al-muqim artinya dia bermukim, tidak dalam keadaan berpergian jauh. Al-qadir artinya mampu menjalani kewajiban ya pada puasa tersebut. As-salimu minal mawani, selamat dari penghalang untuk berpuasa. Ya, di antara penghalang tersebut misalnya adalah datang apa? Datang bulan atau nifas. Maka dikatakan di sini adalah ia dewasa, ia berakal. Kenapa dikatakan dewasa? Karena yang namanya anak kecil nanti insyaallah akan kita bahas. Iya, dewasa. Yang belum dewasa artinya belum wajib. Berakal, yang tidak berakal berarti tidak puasa. Jelas? Iya, al-mukim artinya dia mukim. Mukim bahasa apa, Pak? Iya, bertempat tinggal. Artinya mukim yang gitu, tinggal di tempat-tempatnya, tidak sedang dalam keadaan bepergian jauh. Kemudian mampu. Ya, ini golongan yang pertama kita katakan fayajibu alaihi shaumu Ramadan adaan fi waqtihi. Maka bagi seseorang yang memiliki kriteria ini maka dia wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan, menjalankan sesuai pada waktunya. Jelas? Tepat pada waktunya. Iya. Tentunya dalilnya kita tahu, dalilnya bisa dibuka sendiri surat Al-Baqarah ayat 185. Ya.
Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Ta'ala katakan faman syahida minkum, siapa saja yang menyaksikan di antara kalian asyahra, masuknya bulan Ramadhan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Adalah seorang muslim dewasa, berakal, sehat, mukim, mampu dan selamat dari segala hal yang menghalangi dia berpuasa. Ya. Maka dari sini kita bisa memahami, berarti kalau kita katakan muslim berarti orang kafir. Bagaimana orang kafir? Ya, orang kafir tidak wajib. Jadi sedangkan orang kafir fa'amal kafiru fala yajibu alaihi siyam, yang namanya orang kafir ya tidak berkewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Ya, wala yasihu minhu, dan kalaupun dia paksakan berpuasa, kalaupun ada orang kafir kok tetap berpuasa dengan dalih alasan mungkin toleransi yang gitu. Mungkin enggak? Ya bisa jadian gitu. Maka puasanya bagaimana? Tidak sah. Mengapa demikian? Ya, li'annahu laisa ahlan lil ibadah. Yang namanya kafir memang ya bagaimanapun juga tidak diberlakukan ibadah. Memang bukan apa? Bukan orang yang diminta untuk beribadah. Jelas ya. Kenapa? Karena status dia adalah apa? Kafir. Iya. Artinya apa? Tidak berhak untuk melaksanakan ibadah. Kecuali apa? Kecuali setelah melafadzkan 2 kalimat syahadat. Tapi bukan berarti tidak berdosa. Berdosa enggak? Berdosa enggak orang kafir? Orang kafir enggak wajib puasa di bulan Ramadan, tapi dosa enggak? Lah kan enggak wajib kok dosa. Jawabnya dosa. Lah kan enggak wajib, ya enggak wajib wong dia kafir. Kan gitu. Dikatakan wajib kan gitu atau tidak wajib itu adalah bagi siapa? Muslim. Demikian. Li'annahu laisa ahlan lil ibadah, karena memang yang status orang kafir tadi tidak berhak menjalankan ya ibadah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau dia masuk Islam kan gitu? Ya, masuk Islam, masuk apa? Islam pertengahan bulan kan gitu. Idza aslama fi athna'i syahri Ramadhan, kalau dia ya dapat mungkin tanggal 13 Ramadhan kemudian dapat hidayah masuk Islam, ya hari-hari yang berlalu apakah dia harus mengganti ataukah tidak? Maka jawabnya tidak. Lam yalzamhu qadha'ul ayyam al-madiyah. Jadi hari-hari yang telah berlalu dari bulan Ramadhan ketika dia masuk Islam tidak diganti. Jelas ya? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Demikian. Lah kalau dia berpuasa, kalau dia masuk Islam di pertengahan hari, tadi kan pertengahan bulan, betul? Ya pertengahan hari, ya pertengahan siang hari jam 11 kemudian apa? Masuk Islam. Kan gitu. Di hari tersebut maka dia berkewajiban bagaimana? Imsaku baqiyatil yaum. Maka di hari tersebut dia diminta untuk apa? Menahan, kan gitu, menahan untuk tidak makan dan minum sisa dari hari tersebut. Sampai kapan? Ya sampai matahari terbenam. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berkewajiban mengganti kan gitu hari-hari yang telah berlalu ketika dia masuk Islam pada pertengahan atau ketika apa? Ya di sebagian hari bulan Ramadan.
yang telah berlalu tidak diganti. Ya, dan ketika dia masuk Islam kan gitu, di pertengahan hari, ya maka sisa dari waktu tersebut dia diminta untuk apa? Diminta untuk menahan, untuk tidak makan kan gitu, minum sampai terbenamnya matahari. Ya, ini macam yang pertama. Macam yang pertama. Kemudian kita beralih macam yang kedua. Macam yang kedua. Yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah as-saghir, adalah anak kecil, anak yang belum dewasa. Maka kita katakan fala yajibu alaihi siyamu hatta yablugh. Yang namanya anak kecil tidak wajib berpuasa sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa. Ya. Meski demikian, ya, yang namanya anak kecil butuh pendidikan, tarbiyah sholihah. Jadi ditarbiyah, dididik dengan pendidikan yang islami, yang baik. Bagaimana? Ya'muruhu waliyuhu bisawm. Ya, kalau memang dirasa kan gitu, dengan bertambahnya usia tadi, yang namanya seorang anak tadi diminta kan gitu, untuk apa? Berpuasa. Oleh siapa? Oleh walinya, itu oleh orang tuanya atau seorang yang mengasuhnya. Ya, dilatih untuk apa? Untuk berpuasa sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa? Kemampuannya. Jadi perlahan disesuaikan. Ya, kalau kita mungkin bisa kan gitu, kalau waktu sahur ya jangan dibangunkan sahur kalau memang usianya masih belum memungkinkan kan gitu, masih TK misalnya, jangan dibangunkan untuk sahur. Itu namanya penyiksaan. Jelas? Iya. Ya, jadi jangan dibangunkan, dibangunkan. Ya sebangunnya kan gitu. Bangun jam berapa? Jam 6 misalnya. Ya, nanti baru sahur. Orang tuanya enggak usah menemani sahur. Jelas? Iya. Yang sahur cukup anaknya saja. Jelas ya? Sudah, nanti kasih tahu. Ikut puasa ya. Ya. Sambil jalan waktu mungkin setengah hari. Kalau ribut lapar dikasih tahu, habis makan nanti lanjut puasa lagi. Itu kalau TK. Kalau SD sesuaikan kelas 1. Kelas 1 ya bisa mulai dibangunkan. Seiring pendidikan puasa ini juga apa? Diawali dengan pendidikan sholat. Jangan tidak pernah dilatih sholat, dilatih puasa. Wah, ini ciri-ciri abangan. Apa? Iya. Jelas ya? Pendidikan sholat dulu. Dari kecil dididik sholat. Didik sholat, tidak usah diajak ke masjid. Bikin kacau, bikin kisruh. Jamaah yang lain sholat, dia melakukan ibadah tawaf, mengelilingi jamaah sholat. Jangan, dididik itu di rumah. Oleh siapa? Ibunya, uminya. Diajak sholat, dikenalkan sholat, kan gitu. Juga bapaknya, kan gitu. Sholat di rumah, bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Jangan gagal faham, ngantuk. Wah, ternyata boleh sholat di rumah. Iya, sholat sunnah. Sholat sunnah itu utamanya di mana?
Di rumah. Sholat wajib di jangan dibalik. Jelas ya. Nah, meskipun ya enggak apa-apa. Sholat sunnah di masjid boleh enggak? Oh, jempol 2. Jempol 2. Boleh enggak apa-apa. Tapi utamanya adalah di rumah. Demikian. Ya, tentunya ya idza ataqahu tamrinan lahu. Jadi memang kalau dirasa mampu kan gitu. Dirasa mampu ya sudah. Bagaimana? Ya dilatih, mulai dikenalkan kan gitu. Kan gitu. Supaya apa? Supaya nantinya apa? Bisa tumbuh dewasa, tahu oh ini musim, bulan, waktu untuk apa? Menjalankan ibadah apa? Puasa. Demikian. Ya, supaya nanti apa? Terbiasa. Apa? Terbiasa. Ini kenapa kok kita saksikan orang-orang dewasa kan gitu sudah punya umur, ndak punya malu, tidak berpuasa karena emang dari kecil ndak dilatih sama orang tuanya puasa ini kaset apa? Apalagi ndak pernah ngaji ya sudah ya wis. Ya demikian. Ya. Ini jam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan generasi pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, juga generasi setelahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik kita. Kalau kita perhatikan bagaimana yusawwimuna auladahum, mereka mendidik, melatih kan gitu puasa anak-anak mereka kan gitu. Wahum sighar, padahal masih kecil. Wa yudhibuna ilal masjid, ya kalau memang dirasa kan gitu sudah kenal sama pendidikan sholat, ya diajak ke masjid kan gitu, diajak ke masjid. Jadi beda. Anak itu kalau sudah mumayyiz bisa dikasih tahu, diem, sholat, ndak boleh lari. Ya meskipun noleh biar, kan gitu. Kalau noleh itu wajar, namanya juga. Yang ndak wajar itu sudah besar noleh, itu namanya kurang. Iya bukan saya yang ngomong ya. Jelas ya, anak kecil wajar. Ya ruku ndak sempurna sambil noleh, ndak apa-apa biar. Yang penting dia tidak lari. Nah ini artinya anak sudah mulai mudeng, ndak apa-apa. Tidak mengangkat. Kalau masih belum mudeng gitu, masih lari jangan diajak. Kan gitu. Jangan diajak dulu. Kan gitu. Demikian. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana ya yang namanya para sahabat tadi apa? Ya ja'aluna lahumul lu'bata minal ihn. Ya, mereka membuat mainan sesuai dengan kemampuan mereka dari kapuk kan gitu. Dari bulu kapuk tersebut kan gitu. Untuk apa? Untuk nantinya ketika anak-anak tersebut nangis, lapar, diajak mainan dengan boneka tersebut. Untuk apa namanya? Apa namanya Pak Bambang? Indonesianya saya tahu gitu. Indonesianya apa? Menyelimurkan gitu ya. Untuk mengalihkan supaya apa ya? Iya. Demikian. Ya, ini jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan sampai apa dewasa, dan kita selaku orang tua kita juga harus tahu tanda-tanda dewasa pada anak-anak kita. Jangan sampai tidak tahu. Mungkin saya menyebutkan kita membahas ini tidak banyak dalil karena memang waktu sangat singkat. Di tanda-tanda dewasa yang perlu diketahui adalah yang paling pertama adalah inzalul mani, yaitu apa? Keluar yang namanya ya air mani. Dengan keluarnya air mani ya bisa jadi disebabkan apa? Mimpi basah atau yang mungkin selainnya. Keluar air mani disebabkan mimpi basah atau selainnya, maka berarti apa? Sudah beranjak dewasa. Ini ciri yang pertama. Ciri ini ada pada laki-laki, juga ada pada wanita. Jelas ya? Laki-laki juga perempuan sama. Ndak beda jauh. Mimpi basah, keluar mani kan itu. Demikian.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Iya. Iya. Ini harus mengenali, harus tahu. Kemudian ciri yang ketiga adalah bagaimana? Ya, usianya genap 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun, ya sudah dewasa. Ya, kalau saat ini mungkin ya 12 tahun saja sudah mungkin apa? Sudah dewasa. Karena apa? Dicekoi sinetron pacaran terus. Iya. Jadi tontonan kita tuh tidak lepas dengan apa yang namanya apa? Ini saya boleh ngomong gitu. Ya, artinya memang faktanya demikian. Acara televisi itu tidak mendidik, bikin orang dungu, bikin orang keterbelakangan kan gitu. Dicekoi yang cinta. Makanya terjadi apa? Perzinaan kan gitu, merebak. Saya tidak mau masuk ke situ, yang jelas bisa jadi faktor-faktor hal tersebut menjadikan apa? Ya, sebelum 15 tahun sudah dewasa. Tadi ada berapa? Ada berapa? Ya. Dua apa tiga? Saya ulangi lagi, yang pertama adalah keluar air mani disebabkan mimpi basah atau selainnya. Ya, selainnya ini ya sebab lain kan gitu. Kemudian yang kedua adalah apa? Iya, tumbuh rambut bulu di sekitar kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah usia genap 15 tahun. Kemudian yang keempat, ini hanya pada wanita, perempuan saja, yaitu apa? Datang bulan. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang ada pada siapa? Anak kecil. Ya, kalau tanda-tanda ini kemudian nampak, ya berarti sudah wajib, tidak lagi apa? Ya, sudah wajib untuk apa? Berpuasa, tidak lagi mendapatkan keringanan. Tapi hal ini sebetulnya kalau sudah dibiasakan dari sejak kecil, tidak sampai nunggu dewasa pun pasti akan apa? Puasa. Betul? Iya, demikian. Kemudian kita ya masuk ke kelompok golongan orang yang ketiga adalah al-majnun. Orang yang akal yang hilang kesehatan akalnya, atau orang gila, atau apa? Orang gila. Iya, apa? Orang gila. Ya, al-majnun, yaitu adalah apa? Faqidul akli, orang yang memang hilang akal sehat-sehatnya. Orang yang demikian bagaimana? La yajibu alaihi siyam, maka tidak wajib puasa, tidak terkena beban. Ya, beban apa? Beban syariat. Yang saya tanyakan, ada ndak orang gila dari kecil? Pak Bambang, ada enggak? Kecil sudah gila tuh ada? Yang betul tahu enggak? Jangan bilang ada aja. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Cepet jawab, waktunya jalan terus ini. Wah, pakai mikir. Insya Allah tidak ada. Iya, insya Allah tidak ada. Ada tidak? Ada. Tidak ada. Biasanya faktor gila itu karena ya tadi gangguan. Karena apa? Kurang siraman rohani. Yang namanya rohani, hati butuh asupan. Sebagaimana fisik tubuh kita juga butuh asupan. Apa yang terjadi kalau seorang itu tidak makan dan minum? Binasa. Akan jatuh sakit, binasa mati. Demikian asupan hati kita. Kalau tidak mendapatkan siraman rohani yang tepat, apa yang terjadi? Ini tadi. Iya.
Makanya apa? Stres, ganggu. Kenapa? Tidak bisa menerima suratan takdir. Itu akibat tidak mau datang pengajian di masjid apa ini? Iya. Kalau dia kena ayat Al-Quran, kena hadis-hadis Nabi, dapat nasihat, tidak akan gila, jelas ya, demikian. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas bagaimana dengan seorang yang gila tersebut, kita katakan ya tidak wajib puasa. Makanya kalau ada orang gila jangan diajak puasa kan gitu. Kalaupun dia berpuasa, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak berakal. Padahal yang namanya puasa, kan gitu, yang namanya ibadah itu mengharuskan pelakunya dalam keadaan berakal sehat dan mengerti maksud dari ibadahnya. Jelas? Maksud niat, mudeng niat dari ibadah tersebut. Demikian. Lah yang jadi masalah ini ada tipe orang yang gangguan jiwanya itu datnyeng. Apa datnya? Indonesianya apa itu? Jadi ya junnu ahyanan wa yufiku ahyanan. Kadang hilang ingatan, kadang apa? Kadang waras, kadang tidak. Nah, kita katakan ya, di saat dia dalam keadaan sadar diri maka puasa. Mungkin bulan Ramadan kan 30 hari. Iya, mungkin gilanya 5 hari yang gitu. Loh bisa aja, jangan ketabi. Loh bisa. Ada orang yang saat ini apa? Saat ini memang ada stres, gangguan jiwa yang bisa disembuhkan dengan apa? Obat, betul? Iya. Dapat lingkungan yang baik. Ada, sebagian ada. Datang ke masjid ikut sholat, meskipun kalau diajak ngomong ya nyambung, kadang-kadang tidak nyambung sedikit ya dimaklumi, kan gitu. Lah orang yang model gini puasa ketika dia dalam keadaan apa? Sadar, ingatannya ada. Tapi ketika hilang ya sudah, jelas. Iya, demikian. Iya. Lah kalau konteksnya adalah hilang ingatan di pertengahan hari, kan gitu. Berarti status puasanya tetap sah. Tetap apa? Tetap sah. Lah, pertanyaannya adalah apakah dia harus mengganti apa? Puasa ketika dia apa? Hilang akalnya. Misalnya kan puasa Ramadan tadi kan 30 hari, dapat hari ke-7 kemudian hilang, kan gitu. Hilang 3 hari. Kemudian lanjut lagi sadar. Lah 3 hari tersebut diganti atau tidak? Maka kita katakan jawabannya apa? Ya la yalzamuhu qadha'uhu. Dia tidak wajib ganti. Nanti kamu suruh ganti gila lagi, kamu tanggung jawab, jelas. Sudah biarkan, demikian. Diingat-ingat ya Pak ya. Iya, ini satu hal yang juga. Iya, jadi statusnya seperti orang kafir. Orang kafir kan tidak mengganti ketika. Iya. Cuma ini bedanya apa? Iya tadi. Iya, hubungannya dengan ya kesadaran akal. Kemudian macam yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-harim. Alladzi balaghal hadayan wa saqata tamyizuhu. Ya, golongan yang keempat ini adalah orang yang lanjut usia, sepuh, kan gitu, dalam keadaan hilang ingatan, pikun apa? Pikun. Iya, wa saqata tamyizuhu, dan tidak lagi bisa membedakan dua hal yang berbeda. Jadi balik ke titik rendah. Jadi anak usianya sepuh. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, kalau sudah demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentunya ini bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi usianya lanjut usia atau usia lanjut, betul ya? Lanjut usia atau usia lanjut, artinya sudah sepuh ya, usia lanjut, atau mungkin usianya dalam keadaan
masih belum tua kan gitu. Tapi dia mengidap penyakit. Sekarang ini ada penyakit Alzheimer. Pernah dengar? Mas, barusan saya ngomong enggak dengar. Berarti tidur. Iya, tidurnya. Tidur dalam keadaan melek berarti ya. Pernah dengar enggak? Pernah dengar, Pak? Belum. Alzheimer. Ada yang pernah dengar sini? Hah? Barusan. Pernah dengar enggak sebelumnya? Hah? Lah jenengan kemana aja? Iya, harus sering ke rumah sakit biar tahu nikmat sehat. Jadi saya pernah menjumpai masih muda, 50 kurang sedikit, tapi sudah linglung, bukan lagi linglung. Dia bahkan tidak mengenali kerabat dekatnya anaknya, istrinya. Jadi itu persentase ingatan tersebut drastis menurun. Hilang ingatannya. Fisiknya bagaimana? Seger. Nah, orang demikian ini kan gitu. Orang demikian ini ya ndak wajib puasa kan gitu. Apalagi kalau emang sudah faktor usia juga kan gitu, sudah pikun, ya jangan dipaksakan puasa. Tidak lagi wajib. Karena apa? Alasannya adalah la yastati'uhu, tidak mampu. Ya. Jelas ya, tidak mampu. Lah kalau sudah demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bagaimana? Tidak puasa, tidak mengganti, tapi apa? Membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Jadi ngasih makan itu sebagai ganti apa? Ibadah puasa di dia. Demikian. Lah nanti pelaksanaan fidyah tersebut tinggal milih. Dia mau memberikan kepada satu orang atau kepada banyak orang sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ingat ya Pak ya, sejumlah hari yang dia tinggalkan itu berapa hari? Iya, pelaksanaannya bukan di depan, jelas bukan di awal. Kalau di awal ndak ganggu. Apa ndak ganggu bahasa Inggris tuh? Ya ndak sah. Jelas ibaratnya orang sholat isya di waktu maghrib. Sah enggak sholatnya Pak? Sah enggak? Tidak sah. Jelas ya. Bayar fidyah itu bisa diakhirkan atau seiring hari berlalu. Cicil sehari-sehari. Demikian. Bisa makanan pokok. Ya makanan pokok. Ya kalau beras mungkin ya kalau ukurannya itu ya setengah kilo 10 gram. Ya sudah kasih 1 kilo aja, ndak apa sedekah Ramadan kok hitung-hitungan kan gitu. Setengah kilo 10 gram itu kalau beras kan gitu. Atau mungkin dia bikin makanan kan gitu, dia kasih dalam bentuk porsi. Jadi atau dia ndak mau pusing sudah belikan ya 1 porsi makanan kan gitu, nasi padang atau apa selesai sudah, ndak pakai pusing masak atau apa gitu. Jelas ya. Nah, sebagai ganti apa? Ganti ya tadi seorang yang usia lanjut dalam keadaan pikun atau mungkin ya tadi seseorang yang dalam keadaan lemah berkelanjutan, misalnya orang yang kena kanker stadiumnya sudah ada stadium itu sudah sangat ya artinya berbahaya. Yang demikian ini kalau dipaksakan puasa justru akan apa? Menjadikan tambah apa? Parah. Demikian. Jelas enggak? Enggak jelas saya ulangi lagi. Ini jangan ngaji kuping, ya masuk kanan keluar kiri jangan kan itu. Diingat-ingat namanya dipumpet di sini kan gitu. Ini masuk kanan, jangan keluar kiri. Demikian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bayar fidyah jangan di awal, seiring hari berlalu atau diakhirkan, boleh kepada 1 orang atau kepada banyak orang. Kalau makanan pokok setengah kilo 10 gram atau lebih, bahan makanan pokok atau mungkin 1 porsi diberikan kepada orang miskin. Jelas. Jangan ke takmir masjid jangan ditompo. Jelas. Kecuali masjid di tengah pemukiman warga
miskin. Nah, itu lain halnya, jelas ya. Demikian. Nah, ini jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Ya. Sudah habis kan gitu. Ya, padahal berikutnya ini saya akan bahas tentang apa? Al-musafir, orang yang mengadakan perjalanan jauh. Ya, masih berapa menit lagi? Sudah masuk Isa? Ya, berarti selesai, finish kan gitu. Sambil nunggu mungkin 3 menit, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ya. Itu kalau orang pikun kan suruh bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak mampu gimana Pak? Jadi yang membayarkan fidyah bukan dia yang pikun bayar fidyah. Yang membayarkan fidyah siapa? Iya, walinya atau iya keluarganya kan gitu. Iya. Kalau tidak mampu berarti ya betul tidak mampu ya sudah gugur, gimana lagi? Ya karena syariat ini ya terbangun di atas kemudahan. Demikian tidak mampu ya sudah. Iya. Apa? Ibu hamil dan sebetulnya masuk pembahasan ini, cuma kayaknya waktunya tidak cukup. Langsung aja di ibu hamil dan menyusui. Kalau memang berdasarkan diagnosa dokter kan gitu, yang berkompeten kan gitu, maka boleh apa? Ibu hamil dan ibu menyusui boleh apa? Tidak berpuasa, nantinya mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan, dan tidak boleh kemudian mengatakan perasaan ndak kuat. Bukan pakai perasaan, kamu konsultasikan ke dokter. Dokternya jangan teman suamimu atau temanmu. Nanti pakai perasaan dokter yang memang betul-betul apa? Profesional, jelas. Jangan tanya bidan, ndak mudeng. Jelas. Nah, jelas ya. Ya, jangan konsultasi kepada suami, gimana mas, enggak apa-apa dek, tak temeni, wah kesetan gitu. Kok tak temeni, tak rukiahan gitu. Jelas ya. Nah, jadi ibu hamil dan ibu menyusui, meskipun dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap apa? Iya, bayi yang disusui atau janin yang dikandung-kandungnya. Jelas ya. Demikian. Jadi cukup ganti saja, tidak apa-apa. Tapi bagaimana? Tidak berdasarkan persepsi, jelas ya. Harus apa? Ada kejelasan dari demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Iya. Sebenarnya kita menyisakan ada beberapa hal yang musafir, orang yang berpergian jauh, itu juga perlu dibahas. Kemudian juga orang yang sakit, itu orang yang sakit. Tapi ya waktu, ya insya Allah mungkin ya mungkin nanti bisa dicari sendiri, browsing lah untuk bagaimana. Demikian, barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.